Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi SMP Excellent 1 Kota Tangerang kelas 8 di mata pelajaran Informatika kelas 8. Pada pertemuan hari ini kita sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu di bab 2 tentang algoritma dan pemrograman. Pada materi ini, indikator yang akan kita capai adalah kalian diharapkan dapat mengenal pengertian dari algoritma. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tentang algoritma. Yang ketiga, kalian dapat mendefinisikan variabel, memori, dan memanipulasi nilai atau value. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan variabel dan juga konstanta. Yang kelima, kalian dapat mengenal pseudokode dan juga flowchart. Dan yang terakhir, kalian dapat mempraktikkan sebuah pemrograman. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau instruksi pada sebuah komputer. Dalam instruksi tersebut ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada tahapan input. Setiap algoritma mempunyai input. Selanjutnya ada proses. Dan yang terakhir ada output. Berikut ini adalah contoh algoritma. Algoritma membuat mie instan. Seperti yang kita tahu bahwa algoritma adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Di sini, masalah yang akan kita hadapi atau kita ingin selesaikan adalah langkah untuk membuat mie instan. Langkah yang pertama, kalian tuangkan air ke panci. Yang kedua, rebus sampai air mendidih. Langkah ketiga, kalian masukkan mie instan. Dan langkah yang keempat, tunggu sampai mie matang. Langkah kelima, tuangkan mie-nya. Yang keenam, tuangkan bumbu. Dan yang ketujuh, mie siap dihidangkan. Jadi, akhir dari algoritma pembuatan mie ini adalah mie siap dan dihidangkan dan algoritma selesai. Jadi, dari langkah-langkah tersebut mempunyai hasil dari permasalahan tersebut. Review dari pengertian tersebut bahwa langkah algoritma membuat mie disimpulkan untuk membuat aktivitas tersebut ketika kita harus tahu langkah-langkahnya. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah algoritma, kalian harus tahu langkah-langkah yang harus diselesaikan itu seperti apa. Dari contoh tersebut disimpulkan bahwa definisi algoritma yaitu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Maksud dari sistematis dan logis
kalian memikirkan langkah-langkah tersebut dapat diterima akal atau tidak, atau yang disebut juga dengan secara logika atau secara pemikiran orang-orang. Selanjutnya, algoritma juga digunakan oleh seseorang yang membuat sebuah program atau aplikasi dengan berpedoman oleh algoritma. Orang tersebut di dunia IT disebut sebagai programmer. Seorang programmer melihat atau menjadikan algoritma sebagai pedoman karena dalam sebuah program atau aplikasi terdapat urutan langkah-langkah yang digunakan dalam sistem atau program aplikasi tersebut. Di sini saya kasih contoh adalah sebuah sistem atau program aplikasi untuk menghitung rata-rata 3 bilangan. Diketahui bilangan A, 2, B, 3, dan C, 5. Langkah-langkahnya, yang pertama, baca bilangan A sama dengan 2, B sama dengan 3, C dan sama dengan 5. Langkah yang kedua, menjumlahkan antara A, B, dan C. Langkah ketiga, hasil dari penjumlahan tersebut dibagi 3 dan hasil akhirnya program akan menuliskan hasil dari pembagian terakhir. Dari contoh tersebut, kita bisa simpulkan bahwa algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tugas untuk hari ini, silakan kalian cari 2 contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh satu lagi, algoritma membuat kopi. Langkah pertamanya, kalian siapkan gelas. Langkah kedua, siapkan air panas yang sudah dimasak. Langkah ketiga, tuang kopi dan gula ke dalam gelas. Langkah keempat, tuang air panas yang sudah dimasak ke dalam gelas. Langkah selanjutnya, diaduk kopi tersebut dan kopi bisa diminum. Paham ya untuk tugasnya? Tugasnya ditulis di buku tulis prakarya informatika. Setelah itu, kalian kirim foto tugas tersebut di Classroom. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya atau belum paham dengan materi hari ini, silakan kalian bisa japri. Terima kasih, tetap semangat di kondisi pandemi seperti ini untuk mengerjakan tugas dan belajar di setiap mata pelajaran yang kalian ampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamudini pamit.